Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Like Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari Efesus 4 ayat yang ke-24. Saya ulangi, Efesus 4 ayat yang ke-24 berkata, "Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang percaya di Efesus untuk mengingatkan mereka bahwa mereka tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang lama, di mana mereka menjadi seteru Allah, di mana mereka menjadi orang-orang yang tunduk di bawah kuasa dosa dan tinggal di dalam dosa, melainkan bahwa mereka adalah orang-orang yang baru di dalam Tuhan oleh karena penebusan darah Kristus. Artinya, mereka tidak hanya memiliki status baru dari budak dosa menjadi anak-anak Allah, dari seteru Allah menjadi milik kepunyaan Allah, tetapi mereka juga harus mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Itu artinya ada upaya untuk meninggalkan dan menanggalkan manusia lama dan bersedia untuk mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui di dalam Tuhan. Ini memang proses seumur hidup saudara-saudara, tetapi harus dimulai dari sekarang. Sebab kalau kita mau mengikut Yesus namun kita mengenakan manusia lama, jelas tidak mungkin. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika kita berkomitmen untuk mengikut Kristus, itu artinya kita juga harus bersedia untuk mengenakan manusia baru, karakter baru, pola pikir baru, dan hidup yang baru di dalam Tuhan. Nah, berkaitan dengan hal itu saudaraku, ada sebuah kisah menarik. Selama 16 tahun seorang pria bernama John Kovacs menjadi penghuni sebuah terowongan. Bersama beberapa orang lainnya, John tinggal di sebuah terowongan rel kereta api bawah tanah yang sudah tidak terpakai di New York. Ketika Amtrak membeli terowongan itu dan mempersiapkannya untuk dibuka kembali, John Kovacs terpaksa mencari tempat tinggal di atas terowongan. Menurut The New York Times, John Kovacs menjadi orang pertama yang terpilih untuk sebuah program baru yang dirancang untuk mengubah tunawisma menjadi penghuni rumah yang menetap. Setelah menghabiskan sepertiga hidupnya di terowongan rel kereta api bawah tanah itu, ia kemudian meninggalkan kehidupan bawah tanah itu dan menjadi petani organik di New York bagian utara. Ia pernah berkata, "Udara di luar sini terasa lebih baik. Saya tidak akan pernah merindukan kehidupan lama saya. Saya tak akan pernah kembali lagi ke sana." Saudaraku, pernyataan dari John Kovacs ini ingin meneguhkan apa yang menjadi renungan kita hari ini, bahwa bila untuk urusan-urusan duniawi, seorang bernama John Kovacs berani punya komitmen untuk tidak kembali ke dalam kehidupan yang lama, karena memang kehidupan itu jelas tidak menguntungkan, karena kehidupan lamanya jelas sesuatu yang sangat tidak baik, dan karena itu dia punya komitmen yang kuat untuk tidak lagi ada dalam kehidupan yang lama, karena dia sudah menemukan kehidupan baru yang jauh lebih baik, jauh lebih indah, dan jauh lebih memiliki masa depan. Terlebih lagi dalam hal rohani saudara-saudara, karena berkaitan dengan hal rohani tidak hanya berbicara ketika kita ada di dunia ini, tetapi juga berbicara tentang kehidupan sesudah kematian. Sama seperti John Kovacs yang berani meninggalkan kehidupan lamanya, firman Tuhan hari ini juga mendorong kita untuk punya komitmen yang kuat untuk meninggalkan kehidupan lama rohani kita. Nah, bagaimana kita dapat menggambarkan kehidupan lama rohani kita saudara-saudara? Jelas penggambarannya adalah hitam dan putih. Itu adalah perbedaan yang sangat mencolok sekali antara kehidupan lama dan kehidupan baru di dalam Kristus. Mereka yang di luar Kristus digambarkan sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Mereka menyerahkan pikiran mereka kepada hal-hal yang sia-sia dan jauh dari kehidupan persekutuan dengan Allah. Mereka menyerahkan diri mereka kepada berbagai hawa nafsu duniawi yang menyesatkan dan melakukan segala macam kecemaran. Tetapi tidak demikian seharusnya bagi anak-anak Allah yang sudah di dalam Kristus. Mereka seharusnya tidak lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus, melainkan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itulah sebabnya saudara-saudara, setiap kita yang telah meninggalkan kehidupan lama kita harus meninggalkan perilaku lama dan tidak lagi tinggal di dalamnya. Sebab semuanya itu tidak berkenan di hadapan Allah. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini diserukan agar kita mengenakan manusia baru. Semakin kita menikmati kehidupan baru bersama dengan Kristus, semakin kita merasa jauh lebih baik dan tidak akan pernah merindukan lagi kehidupan yang lama. Namun sebaliknya, semakin lama kita menjauh dari Kristus, maka kita akan tetap menjadi manusia lama dan tidak mengalami pembaharuan apapun. Mulailah dari sekarang, ubahlah mulai dari mindset saudara-saudara. Tindakan kita, perkataan kita hendaklah menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini terus menguatkan kita. Ingatlah bahwa Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan dan akan selalu menolong kita untuk kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kuasa daripada Roh Kudus meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan terus-menerus menggunakan manusia yang baru di dalam Tuhan, karakter yang baru dan spirit yang baru. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Pergi menjauhi Roh yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
ku